Halo teman-teman petualang, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berpetualang di hutan. Ini penting banget buat keselamatan kalian. Jangan lakukan jika Anda ingin selamat. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Bayangin, teman-teman lagi asik trekking di tengah hutan, menikmati pemandangan indah, menghirup udara segar. Tapi tahu-tahu nyasar. Serem kan? Atau lebih parah lagi, ketemu sama binatang buas karena nggak sengaja ninggalin jejak makanan. Ini bisa sangat berbahaya. Nah, supaya petualangan kalian tetap seru dan aman, gua udah rangkum 10 hal terlarang yang wajib banget kalian hindari saat berpetualang di hutan. Catat baik-baik ya. Ingat, alam itu indah tapi juga menyimpan bahaya. Kita harus menghargai dan menjaga alam. Jadi kita harus selalu waspada dan nggak boleh sembarangan. Keselamatan adalah yang utama. Siap untuk tahu apa saja 10 hal terlarang itu? Yuk, kita mulai. Simak video ini sampai habis ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan di-skip-skip biar nggak menyesal di kemudian hari. Informasi ini sangat penting. Dan jangan lupa siapin catatan. Siapa tahu informasi ini berguna buat petualangan kalian selanjutnya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Pertama, jangan pernah meninggalkan jejak makanan di sekitar tempat perkemahan. Ini sangat penting untuk keselamatan kita semua. Kenapa? Karena bau makanan bisa mengundang tamu tak diundang, yaitu hewan-hewan liar. Hewan-hewan ini memiliki penciuman yang sangat tajam. Bayangin, teman-teman lagi tidur nyenyak di dalam tenda, tiba-tiba terbangun karena ada suara auman harimau di luar. Pasti bikin jantung berdebar. Atau lagi masak mie instan di depan tenda, tahu-tahu segerombolan monyet datang menyerbu. Mereka bisa sangat agresif jika merasa ada makanan. Serem kan? Makanya, selalu bersihkan sisa makanan dan bungkus dengan rapat. Gunakan wadah yang kedap udara untuk menyimpan makanan. Jangan sampai ada remah-remah yang tertinggal, apalagi sampai berserakan. Remah-remah kecil pun bisa menarik perhatian hewan. Ingat, kita ini tamu di rumah mereka. Jadi, hargai mereka yang tidak mengundang mereka ke pesta makanan kita. Ini juga membantu menjaga ekosistem tetap seimbang. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Jadi pastikan teman-teman selalu membersihkan area perkemahan dari sisa makanannya. Dengan begitu kita bisa menikmati alam dengan aman dan nyaman. Kedua, jangan minum air langsung dari sumbernya seperti sungai atau danau tanpa disaring dulu. Walaupun terlihat jernih, air tersebut bisa saja mengandung bakteri, parasit, atau kuman berbahaya yang tidak terlihat oleh mata. Jangan sampai deh, niatnya mau hemat air minum, malah sakit perut selama di perjalanan. Bisa berabaikan kalau sampai diare di tengah hutan. Nggak lucu banget. Selalu bawa persediaan air minum yang cukup, atau gunakan alat penyaring air untuk memastikan air yang kita minum aman dan bersih. Ingat, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai petualangan seru kita terganggu, hanya karena masalah sepele seperti ini. Setuju? Ketiga, jangan pernah mendekati atau mengganggu satwa liar. Ingat, kita ini lagi berkunjung ke rumah mereka, bukan ke kebun binatang. Hewan-hewan ini hidup bebas di alam liar dan punya insting alami untuk melindungi diri. Mungkin kita gemas melihat monyet atau rusa dari kejauhan, tapi jangan coba-coba untuk mendekati, apalagi sampai menyentuhnya. Kita nggak pernah tahu kapan mereka akan merasa terancam dan menyerang kita. Lebih baik amati dari jauh dan hargai ruang mereka. Selalu waspada dan berhati-hati, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di alam liar. Lebih baik kita jaga jarak dan nikmati keindahan mereka dari kejauhan kan? Keempat, jangan jadi jomblo di tengah hutan. Keempat, hindari berjalan sendirian tanpa memberitahu orang lain tentang rencana perjalanan kita. Ini sangat penting untuk keselamatan kita. Bayangin, teman-teman lagi asik trekking sendirian, tiba-tiba tersesat dan gak ada sinyal telepon. Situasi seperti ini bisa sangat berbahaya. Mau minta tolong siapa? Serem banget kan? Kita bisa panik dan membuat keputusan yang salah. Selalu berpetualang minimal berdua, dan beritahu rencana perjalanan kita kepada teman atau keluarga. Ini bisa menyelamatkan nyawa kita. Mulai dari lokasi yang dituju, jalan yang akan dilalui, hingga perkiraan waktu kembali. Semua detail ini penting. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, setidaknya ada yang tahu keberadaan kita dan bisa segera meminta bantuan. Ingat, keselamatan itu utama.
Jangan pernah meremehkan pentingnya persiapan. Jangan sampai karena ego ingin terlihat keren dengan berpetualang sendirian, malah membahayakan diri sendiri. Petualangan yang aman adalah petualangan yang menyenangkan. Kelima, api unggun sahabat atau musuh. Kelima, jangan menyalakan api unggun sembarangan. Api unggun memang bisa menghangatkan tubuh dan menerangi kegelapan di malam hari. Tapi kalau tidak hati-hati, api unggun bisa menjadi bencana. Pastikan area sekitar aman dari bahan yang mudah terbakar seperti daun kering, ranting, atau semak belukar. Selalu awasi api unggun dan jangan pernah meninggalkannya tanpa pengawasan. Sebelum meninggalkan lokasi, pastikan api benar-benar padam. Jangan sampai bara api kecil memicu kebakaran hutan yang besar. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai karena kecerobohan kita, alam yang indah ini menjadi rusak. Keenam, jangan jadi food blogger gagal. Keenam, hindari menggunakan tanaman atau buah yang tidak kita kenali. Alam memang menyediakan banyak sumber makanan alami, tapi tidak semuanya aman untuk dimakan. Jangan sampai deh, niatnya mau survival ala-ala Bear Grylls, malah keracunan gara-gara makan buah beri yang ternyata beracun. Bisa berabaikan kalau sampai sakit perut di tengah hutan. Nggak lucu banget. Jika tidak yakin dengan jenis tanaman atau buah-buahan yang ditemukan, lebih baik hindari untuk memakannya. Bawalah bekal makanan yang cukup dari rumah. Ingat, lebih baik lapar daripada keracunan. Jangan sampai petualangan seru kita terganggu hanya karena masalah sepele seperti ini. Setuju? Ketujuh, jangan lupa membawa peta dan kompas, serta pastikan kita tahu cara menggunakannya. Di era smartphone seperti sekarang ini, mungkin kita merasa GPS sudah cukup. Tapi, bagaimana jika baterai smartphone habis, atau tidak ada sinyal di tengah hutan? Jangan sampai deh, kita tersesat dan kebingungan mencari jalan pulang hanya karena terlalu bergantung pada teknologi. Peta dan kompas adalah peralatan navigasi yang tidak membutuhkan baterai atau sinyal. Pelajari cara membaca peta dan menggunakan kompas sebelum memulai petualangan. Ingat, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai petualangan seru kita terganggu hanya karena kita malas belajar hal-hal dasar seperti ini. Kedelapan, hindari memakai pakaian yang mencolok atau berwarna terang. Kenapa? Karena pakaian berwarna mencolok bisa menarik perhatian hewan liar, terutama serangga. Bayangin, teman-teman lagi asyik trekking di tengah hutan, tiba-tiba diserbu segerombolan lebah hanya karena memakai baju berwarna kuning ngejreng. Serem kan? Pilihlah pakaian berwarna gelap atau hijau army yang bisa membantu kita berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Ingat, kita ini tamu di rumah mereka. Jadi, hargai swing koordinat dan tarik perhatian yang tidak perlu. Kesembilan, jangan pernah mengabaikan tanda-tanda cuaca buruk. Cuaca di alam bisa berubah dengan cepat. Pagi hari cerah, siang hari bisa saja hujan deras disertai petir. Selalu perhatikan ramalan cuaca sebelum memulai petualangan. Jika melihat tanda-tanda seperti langit mendung, angin kencang, atau suara gemuruh, segera cari tempat berlindung yang aman. Jangan memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika cuaca tidak mendukung. Keselamatan kita jauh lebih berharga daripada sekadar mengejar target perjalanan. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai petualangan seru kita berakhir tragis hanya karena kita mengabaikan tanda-tanda alam. Kesepuluh, hindari membawa terlalu banyak barang yang tidak perlu. Semakin banyak barang yang kita bawa, semakin berat beban yang harus kita pikul. Bayangin, teman-teman lagi asik trekking di tengah hutan, tiba-tiba kelelahan karena membawa tas super berat yang isinya baju ganti 5 pasang, padahal cuma pergi 2 hari 1 malam. Nggak lucu kan? Bawa hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Buat daftar perlengkapan dan pastikan setiap barang ada gunanya. Ingat, semakin ringan beban kita, semakin mudah kita bergerak dan menikmati petualangan. Itulah 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat berpetualang di hutan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda tetap aman. Ingat, alam itu indah, tapi juga menyimpan bahaya. Jadi selalu waspada, jangan ceroboh, dan hargai alam sekitar. Dengan begitu, petualangan kita akan semakin seru, berkesan, dan yang terpenting, aman. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.